percekcokan yang ada, percekcokan mulut, debat mulut yang ada. Karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Dan mediasinya cukup alot. Cukup alotnya karena tidak terarah. Sidang mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin berakhir ricuh tanpa adanya hasil yang disepakati. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Menanggapi gagalnya mediasi, kuasa hukum Reza Gladys mengaku dengan jalannya sidang mediasi yang tidak semestinya. Terlebih bagi Nikita yang geram dengan kuasa hukum Reza Gladys yang telah membuat kebohongan atas ketidakhadiran kliennya. Ya, Reza Gladys untuk kedua kalinya kembali tidak menghadiri sidang mediasi atas gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Lantas apa kata kedua belah pihak atas gagalnya sidang mediasi yang sempat gaduh? Ciri depan. Karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Sebenarnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Percekcokan yang ada, percekcokan mulut, debat mulut yang ada. Bukan bagaimana menyelesaikan suatu hal secara damai, bukan. Tapi bagaimana untuk, ya kalau tadi tidak diselesaikan, mungkin bisa tonjokan ini. Tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan harusnya dia hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong, menjelaskan wan prestasi itu apa. Dibalik-balik, diputer-puter terus gitu. Ya maklum namanya juga udah aki-aki ya, jadi ya sudahlah, nggak ada masalah. Dan mediasinya cukup alot. Cukup alotnya karena tidak terarah. Kenapa kami katakan begitu? Karena terjadi perdebatan yang nggak jelas. Mediasi itu adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk jika bisa ada menuju perdamaian. Ternyata tadi terjadi perdebatan sehingga pembahasan mediasi itu tidak ada titik temu. Dan dinyatakan gagal. Gagal ya, Tanya Abang Pang ya, mediasinya gagal karena kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi. Dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Ya, kalau deadlock, maka sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan pada sidang yang akan datang. Saya sangat kecewa sekali. Saya emosi tadi lihat kuasa hukumnya Nikita. Ini pengadilan. Ini bukan kafe atau warung kopi. Ya, jadi artinya seorang kuasa hukum harus bisa menjaga kliennya bahwa kita ini sedang berada di pengadilan. Dalam suatu mediasi itu dipimpin oleh hakim mediator ya. Dia ada di tengah. Dia akan silakan kepada penggugat dulu ngomong. Kemudian silakan tergugat ngomong. Dia jadi wasitnya di tengah. Ya, sehingga kita bergantian mencari solusi. Ya. Pada saat kami minta usulannya apa untuk mediasi ini, apa yang diinginkan, mereka tidak mau mengatakan apa yang diinginkan. Kemudian pada saat giliran kami untuk bicara, rekan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya, jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan. Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Takut apanya takut? Mediasi itu
itu kan hanya yang paling penting adalah penggugat untuk menunjukkan itikat baiknya. Dia datang, mau kami nggak datang juga nggak apa-apa. Kami nggak datang mediasi juga nggak masalah kok. Ya hasilnya gagal, itu aja, datang atau tidak ya, hasilnya gagal. Kita masuk ke sidang pokok perkaranya, udah itu aja kok. Reza Gladys untuk keduanya tidak hadir dalam mediasi atas gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani. Ketidakhadiran Reza Gladys menimbulkan tafsir, ada yang menganggap ketidakhadiran Reza atas sidang mediasi dirasa tidak perlu lantaran merasa sudah di atas angin. Sementara dugaan lain menuding Reza takut berhadapan dengan Nikita. Lepas dari dugaan itu, Reza dan Nikita tidak hanya berseteru di sidang perdata, tetapi juga pidana, yang dalam berbagai kesempatan, kuasa hukum Reza menganggap sidang pidana jauh lebih penting daripada gugatan Wan Prestasi yang diajukan Nikita. Sementara itu, Nikita dan kuasa hukumnya masih memperdebatkan perubahan laporan dan BAP yang dibuat Reza. Lantas bagaimana kedua belah menyikapi perubahan pasal dalam sidang pidana atas terdakwa Nikita? Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, dan itu diatur di dalam bab 23. Sampai dengan sekarang, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru memang sudah disahkan, tetapi belum diberlakukan. Nanti diberlakukan tahun 2006. Itu pertama yang mau saya sampaikan. Kalau disebutkan bahwa pasal 369 itu tentang pencemaran nama baik, itu keliru, ya. Itu sangat-sangat keliru. Ya, sebenarnya pasal 369 itu adalah sebuah perbuatan melakukan pengancaman dengan cara pencemaran baik secara lisan. Tidak ada namanya di situ. Ya, melakukan pengancaman baik secara lisan, ya. Untuk ya tujuannya adalah melakukan pemerasan. Ya, jadi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menguji pasal 369 tentang bahwa itu adalah pencemaran nama baik di pengadilan negeri, itu keliru, ya. Jadi seharusnya kalau menguji pasal 369 itu adalah pencemaran nama baik dan bukan pengancaman dengan pemerasan, itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal yang dirubah itu adalah pasal dakwaan kedua, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya dakwaan yang saya bacakan, maka pasal 368 tentang pemerasan itu dihapuskan oleh jaksa penuntut umum, sehingga pemahaman yang selama ini ada di mana Nikita disangka telah melakukan pemerasan itu dihapus oleh jaksa. Namun Nikita hanya didakwa melakukan pencemaran lisan dan tertulis untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi karena ini sudah berjalan di persidangan, nah maka Fahmi sebagai kuasa hukum dan kawan-kawan harus mampu menggedor secara kencang agar terungkap apa sih sebenarnya di kasus ini. Saya menduga NM tahu kelemahan dari produk dari Glavicia Medica, dugaan saya. Sidang mediasi antara Nikita dan Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbarengan dengan agenda pidana Nikita yang beragendakan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Nikita. Adapun dalam tanggapan jaksa penuntut umum menolak eksepsi Nikita. Meski mendapat penolakan tidak serta-merta perjuangan Nikita bebas dari jerat hukum kandas,
Lantas seperti apa kekecewaan Nikita atas penolakan JPU atas eksepsinya yang ia ajukan pada sidang sebelumnya? Oleh karena itu dapat digunakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan yang mana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan mengingat selama substansi perbuatan yang didakwakan masih relevan dan tetap sama serta didukung oleh bukti-bukti yang ada, yaitu adanya upaya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman pencemaran. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Ya, kalau eksepsi kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Terus ya semoga setiap Niki sholat juga Niki selalu mendoakan para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik, yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku jaksa, polisi atau apapun itu mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Persidangan nggak seperti apa-apa sih, cuman Mail bingung aja kayak dia bilang ngerasa dia korban, padahal dia nyariin saya. Dia nyariin saya, dia yang negosiasi, dia yang nawarin duit. Dukungan untuk Nikita Mirzani diberikan sahabat-sahabatnya yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya ialah Dr. Oki, Lucinta Luna, hingga Tessa Mariska. Dukungan terhadap Nikita semata bukan hanya soal solidaritas tetapi perjuangan menyuarakan skincare yang dianggap berbahaya. Menanggapi dukungannya terhadap Nikita, Dr. Oki mengaku akan selalu memberikan support, mengingat dirinya juga akan hadir di persidangan sebagai saksi. Lantas apa tata sahabat Nikita lainnya yang tak kenal lelah memberikan dukungan untuk artis yang kerap disapa Nikmir itu? Tadi sudah saya bilang, lagi ini kan tentang tanggapan jaksa. Mungkin minggu depan tanggapan hakim. Terus setelah itu kemungkinan saya nggak bisa datang karena kan nanti udah kedatangan untuk saksi-saksi dan pelapor karena saya pengen menjadi saksi, maka dari itu saya udah nggak bisa hadir lagi di dalam persidangan seperti itu. Selagi ini masih bisa, saya harus datang terus, pengen memberikan support. Support Nikita Mirzani ya pokoknya. Intinya aku juga berteman sama siapapun, masa aku nggak boleh berteman sama siapapun, ya harus sama-sama berteman dong, jadi netral. Hidup damai aja. Yang pasti aku, teman-teman nggak akan capek-capeknya, nggak akan jenuh-jenuhnya untuk sidang Nikita ini ya, karena bagaimanapun juga setiap hari ceritanya beda-beda, setiap hari beda-beda. Jadi itu menurut aku kita harus tetap hadir, tetap melihat apa nih. Hai darling. Kayak hari ini pidananya ternyata dari pembacaan dari JPU ya. Rata-rata semua 10 sampai 11 ya itu semua ditolak yang dari eksepsi dari Nikita Mirzani. Semua ditolak. Jadi menurut aku ya tapi kan JPU boleh menolak. Nanti yang memutuskan hakim. Nanti di tanggal 17 hari Kamis hakim yang akan memutuskan itu diterima atau ditolak. Udah dengar kabarnya ya. Dari kemarin udah dengar kabar ditolak. Sampai kita bingung, kok bilang ditolak? Emang udah tahu jawabannya? Ujung-ujungnya mereda lagi. Tiba-tiba benar kan ditolak. Udah kedengeran dari kemarin. Dan aku sebenarnya sedih dengan penolakan yang apa yang diminta oleh Nikita Mirzani itu ada berapa, ada 10 atau 11, itu semua yang ditolak.
Tapi hari ini juga karena kita ada media juga dari pihak sana. Dari pihak sana juga nggak hadir, tapi dihadirin oleh pengacara. Aku pengennya kuasa ya. Aku pengennya yang melaporkan dia yang melaporkan dia harus hadir berhadapan dengan Nikita Mirzani. Jadi enak tektoknya. Tadi aku lihat Nikita Mirzani bohong kan tektoknya ke pengacara, ke kuasa hukum, bukan langsung ke pelapor. Enaknya itu ke pelapor langsung. Jadi kelihatan pelapornya ngomong, Nikita Mirzani menolak. Kalau lu bohong, lu ini kan itu enak tektokannya. Kalau pengacara kan waktu kejadian itu pengacara nggak ada di situ, gitu. Itu kan katanya gitu kan. Pengennya prinsipalnya yang hadir, karena mereka yang melakukan, harusnya mereka yang bertemu langsung. Tapi kan sampai sekarang nggak ketemu juga. Jadi kita kecewa. Gua dandan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, kecewa banget hari ini cukup. Jika ketemu dengan DRG, gue paling ngomong. Say, kalau bisa lu datang terus dong, kan lu yang mendalilkan, lu harus ini. Karena gua pengennya dia yang melaporkan itu harus juga bertanggung jawab dengan laporannya.